Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Allahumma ighfir lana ma madha min a'marina wa barik lana fima baqiya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang telah berlalu dari umur kami. Dan berkatilah bagi kami, ya Allah, umur yang tersisa dan terbaki bagi kami. Allahumma ya Rabb, nas'aluka an tasturana wa an tahmiyana minal hayati wa taqallibatiha. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau dapat menutupi, melindungi diri kami daripada fitnah dunia dan kejahatan makhluk. Allahumma addim alaina ni'mataka wa fadlika wa rahmatik. Ya Allah, kekalkanlah ya Allah nikmat yang Kau telah berikan pada kami, nikmat iman dan nikmat Islam. Kurniamu yang Kau limpahkan pada kami serta rahmatmu. Allahumma la tughayyir ahwalana illa li ahsaniha. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau ubah, ya Allah, keadaan kami kecuali bagi yang lebih baik dan yang terbaik darinya. Wala ta'khudh minna ni'matan nahsabu 'adiyah ghafalna an syukriha. Ya Allah, janganlah Engkau ambil semula nikmat yang Kau telah berikan kepada kami, nikmat yang kami lalai, lupa akan mensyukurinya. Sebabnya berilah ya Allah kami kemampuan untuk sentiasa dapat mensyukuri anugerah-Mu. Wala tu'akhirna bidhunubin fa'alnahu wa nasinahu. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami karena dosa-dosa yang kami telah melakukannya dan kami melupakannya. Anta a'lamu bihi faghfirhu lana. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui akan semua itu. Ampunkanlah dosa kami sebanyak dan sebesar manapun ianya, dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun, lagi Maha Pemurah.
hab lana taqatan biha na'ish wa narda warzuqnal jannah nahnu wa kullun ahlina wa ahbana. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, kemampuan, kekuatan untuk kami terus mampu menjalani kehidupan berada di jalan-Mu dan mengharapkan keridhaan-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Semoga Allah sentiasa memautkan hati-hati kita dengan keimanan, persamaan akidah dan agama. Semoga Allah tidak hanya mempertemukan kita di dunia ini, tapi kita berharap Allah juga akan mempertemukan kita kelak di akhirat, di bawah naungannya dan pelindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka hati kita selebar-lebarnya dan kita ikhlaskan seikhlas-ikhlasnya. Kita buang jauh-jauh tujuan-tujuan selain daripada mencari keridhaannya untuk mengkaji firman-firman-Nya. Karena hanya hati yang terbuka, yang ikhlas karena Allah sajalah nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur Al-Quran akan dapat menebusinya dan menyatu dengannya. Mungkin dengan bahasa yang agak keras. Secerdas apapun kita memahami Al-Quran, setinggi apapun kecerdasan intelektual kita mentadaburi firman Allah, sehebat manapun kefahaman kita terhadap Al-Quran, tapi jika hati kita tertutup, hati kita masih dipenuhi dengan kotoran-kotoran, sifat-sifat yang dikeji oleh Allah, sekuat apapun cahaya Al-Quran, tidak akan menembusi hati kita. Betapa ruginya jika kita hanya pikiran kita penuh dengan ilmu agama, tetapi hati kita tetap gelap, sehingga ilmu agama sebanyak mana yang kita miliki tidak mampu mengubah kita daripada tidak baik menjadi baik, daripada malas menjadi rajin, daripada bengkok menjadi lurus. Sepatutnya kita semakin berubah, meningkat rasa takut kita kepada azabnya, semakin besar harapan kita terhadap rahmatnya, semakin tebal dan kuat rasa kehambaan kita di hadapannya, semakin jauh dan hilang sifat kesombongan diri, sikap yang sentiasa mementingkan diri sendiri,
semakin jauh daripada gangguan-gangguan syaitan yang sentiasa menyesatkan kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Hari ini, insyaallah kita akan teruskan segi kajian kita Surah Yusuf. Coba dibuka surah Yusuf dan kita akan kaji sama mulai pada ayat yang ke-107. 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa'aminu an ta'tiyahum ghasyiatum min 'adzabillah aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka, yakni orang-orang yang sentiasa memalingkan diri daripada peringatan Allah, walaupun bukti-bukti kekuasaan, keisaannya, kesempurnaannya Allah telah bentangkan, Allah telah jelaskan, Allah taburkan di seluruh penjuru alam semesta seperti mana dalam ayat sebelumnya. Adakah orang-orang seperti merasa aman, merasa selamat daripada datangnya siksa Allah yang meliputi mereka? Atau merasa aman daripada datangnya tibanya hari kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jamaah sekalian, ayat ini apa yang kita akan pelajari? Makna ayat ini, apa yang kita pelajari dari satu aspek saja, walaupun tentulah firman Allah itu kaya dan syarat dengan pengajaran. Kita akan kaji sama daripada satu aspek saja, yakni rasa al-amnu min makrillah. Merasa aman, merasa selamat daripada tipu daya Allah atau daripada siksa Allah. Mari kita terjemahkan dahulu, kita tafikan secara harfiahnya dahulu. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiatum min adzabillah. Apakah mereka, ini merujuk pada orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya ya. Tolong dikaji ayat sebelumnya. Siapa yang dimaksudkan mereka ini? Adakah mereka merasa aman daripada kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka? Yani apakah orang-orang musyrik khasnya dan siapa saja yang menolak ajaran Allah merasa aman-aman sahaja, berbuat apa sahaja yang mereka hendak lakukan, sedangkan Allah Azza wa Jalla boleh timpakan mereka azab pada mereka tanpa mereka sedari. Di situ ada kalimat ghasyiatum min adzabillah. Apa makna ghasyiyah min adzabillah? Yang terjemahnya yakni menutup. Suatu yang menutupi berupa azab Allah. Ghasyiyatun min adzabillah ditafsirkan oleh banyak mufassir. Aitani adzabun syamilun wa mughattin yakhsha wa yuhitu bil insani bil qaum. Azab Allah yang menyeluruh, yang berlaku menimpa secara menyeluruh dan merata,
meliputi segala-galanya. Manusia, suatu kaum, atau apa sajalah. Ta'tihim fuj'atan duna ayyash'uru bih, atau yasta'idulah. Yang apabila azab ini datang, menimpa, datang dengan tiba-tiba, mendadak, tanpa mereka sedari, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Bayangkan azab menimpa, berlaku kepada satu kaum tidak menyadarinya akan berlaku azab sehingga tidak ada persiapan untuk menghadapinya. Kita boleh bayangkan betapa dahsyat kehancuran yang diakibatkannya. Okeylah, saya berikan contoh mudah. Katalah satu daerah diberitahu, sudah ada amaran, tuan-tuan dan puan-puan, besok akan berlaku bencana alam, banjir besar, atau besok akan berlaku gempa bumi yang dahsyat. Jadi tolonglah buat persiapan, sama ada segera meninggalkan tempat ini, membawa keluar barang-barang berharga, atau apa sajalah persiapan. Sediakan bahan makanan yang cukup untuk menghadapi bencana yang akan berlaku besok. Bila dia telah melakukan persiapan, ya insya-Allah lah berlaku bencana, kesusahan yang dialami tidak seberapa. Tapi jika bencana itu berlaku tiba-tiba, yang mereka tidak sedari, dan mereka tidak ada peluang langsung untuk mempersiapkan diri menghadapinya, kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya kerusakan yang akan diakibatkannya. Itu maksudnya. Wa huwa ma yuwashihim wa yuktihim kama yasha syai'al. Dan azab itu berlaku meliputi mereka, menimpa semua yang ada di tempat itu. Ya dulu al ihatah al kamilah bi. Ini memberi tahu pada kita bahawa azab bila menimpa ia ihatah al kamilah, meliputi, menimpa, mengenai semua tanpa kecuali. Allahu Akbar. Ya, bahasa awamnya, azab ini tidak punya mata. Jadi azab ini buta sehingga semua dilanggarnya. Tak pilih-pilih. Beza dengan azab yang Allah timbulkan pada umat-umat, pada orang kaum dahulu yang nabinya masih hidup. Azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh. Tidak semua kaum Nabi Nuh tertimpa. Ada yang selamat. Azab yang menimpa kaum Nabi Lut. Memang ramai yang binasa. Ada yang selamat. Masya Allah. Kepada Nabi Shu'aib, ada. Ayat ni cerita azab yang buta. Tak kenal siapa. Semua kena. Allahu Akbar. Lalu Allah ingatkan, adakah kamu, wahai orang yang khususnya menderhaka pada aku, merasa aman akan menimpa kamu azab yang seperti ini? Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun? Atau yang lebih daripada itu, datang pada kamu hari kiamat dengan tiba-tiba yang kamu tak sedar. Datang kiamat tiba-tiba. Kiamat mana? Ya, boleh kiamat sughra, kiamat kubra. Yang pasti kepada kita berlaku kiamat sughra. Karena insya-Allah sehingga kita mati nanti kiamat kubra belum berlaku. Baru sughra. Ada memang riwayat, tapi riwayat ini dianggap sangat dhaif. Ada riwayat, tapi dia ini dinilai sangat dhaif. Jadi kita tidak boleh menyandarkannya kepada Rasulullah. Ya, kita katakan diriwayatkan begitu saja. Jadi dalam sirah tamrid namanya, tamrid. Tak boleh mengatakan Nabi bersabda karena dhaif. Tetapi, ini dia.
Walakin makna sahih. Tapi makna yang ada dalam riwayat yang saya nak sampaikan ni sahih. Maknanya betul. Tapi ia bukan sabda Nabi karena sangat lemah. Jadi saya bacakan apa yang dimaksud riwayat itu. Idza mata ahadukum, apabila seseorang kamu mati, faqad qamat qiyamatuhu, telah berlaku kiamat baginya. Ya, ini kalau dikata itu hadis yang paling lemah. Dhaif jiddan. Bahkan ulama mengatakan termasuk maudhu, palsu. Jadi jangan katakan itu sabda Nabi. Entah ucapan siapa. Dia ada diriwayatkan begitu sajalah. Tapi maknanya sahih. Apabila seorang itu mati, maka telah berlakulah kiamat bagi orang itu. Ya, karena bila orang mati masuk al-barzakh, ia sudah memulakan kehidupan yang sebenar. Sudah mula ditanya, dipersoalkan, mendapatkan balasan, sama ada siksa ataupun nikmat di alam barzakh. Karena nikmat kubur subur. Itu dah kiamat baginya. Dah mula kiamat lah, bermula kiamat bagi orang itu. Kalau susah-susah yang sebenarnya, jika senang-senang yang sebenarnya, pertanyaan sudah mula ditujukan walaupun belum sepenuhnya. Pertanggungjawaban sudah mula diminta walaupun belum sepenuhnya. Siksa telah ditimpakan walaupun belum sedahsyat yang Allah janjikan di akhirat. Nikmat telah diberikan di alam kubur walaupun sebelum sehebat nikmat surga yang telah disediakan. Jadi, kalaulah makna riwayat ini diterima, bukan mengatakan riwayat ini sabda Nabi ya, bukan begitu. Orang mati mana kiamat telah. Bukankah kiamat tiap-tiap kita, kiamat bagi tiap-tiap kita itu sudah sangat hampir. Dan datangnya pula tanpa amaran. Kematian. Coba siapa yang tahu di antara kita bila akan mati, di mana mati. Dan kadang datangnya tiba-tiba. Hari ini sihat walafiat, esok sudah almarhum. Tiba-tiba. Idza hamalta janazata. Apabila kamu hari ini sedang memikul jenazah, memikul keranda jenazah ilal kubur, kamu bawa ke kubur untuk ditanam. Fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Ketahuilah, petang nanti ke, malam nanti ke, besok ke, minggu depan ke, engkau pula yang dipikul. Pepatah Arab mengatakan begitu. Jika hari ini kita memikul keranda jenazah untuk kita tanam, jangan gembira sangat. Sebab esok lusa atau mungkin minggu depan, kamu pula yang akan dipikul. Mana kamu akan mati. Betapa hampirnya lah kita dengan kiamat kita. Jadi kematian. Dari segi makna, sahih. Kenapa? Karena di alam kubur sudah ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban, sudah ada siksa, ada apa. Walaupun belum sedahsyat nanti terlepas hari kemarin. Sebab itulah sebelum kiamat bagi kita berlaku, yakni kematian, fa'budullaha ka'annakum tarawna. Jangan sia-siakan kesempatan walaupun sesaat untuk kamu terus meningkatkan ubudiyah kamu kepada Dia, pada Allah. Seakan-akan kamu melihatnya. Musyahadah namanya. Ilam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau tak mampu menyembah Allah dengan musyahadah, yakinlah Allah sentiasa menyaksi, melihat kita. Muraqabah namanya. Itu ihsan kata Nabi. Wastaghfiruh kulla sa'ah. Tapi jangan lupa, di samping kamu meningkatkan amal ibadah, memperbanyak pahala,
menambahkan bekalan, jangan lupa mohon ampun akan segala dosa. Kesilapan kita, pohonkan keampunan. Kurangi bebanan, menambahkan bekalan. Jangan ingin menambahkan bekalan, pada masa bebanan pun bertambah. Ya, payah juga. Amal baik ditambahkan, istighfar dan taubat bagi kesalahan juga ditingkatkan. Sebelum berlaku kiamat yang datangnya mengejut. Kiamat sugra, kiamat kematian maksudnya. Saya ulangi, maknanya sahih. Didukung oleh riwayat yang lain. Tapi dari segi riwayat ini, jangan disandarkan itu sabda Nabi. Sabda Nabi. Baik. Kembali kepada ayat ini. Tadi saya nyatakan bahwa ayat ini mengajarkan kita satu sifat yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat bahaya dan merugikan siapa yang punya sifat ini. Apa sifat itu? Al-amnu min makrillah. Merasa aman, merasa tentram, macam tak ada apa-apa daripada siksa Allah. Saya bacakan ya penjelasannya. Al-amnu min makrillahi wa madkhalun syaitaniyun khatirun yukul insan fil ghaflati wat tahawun bil ma'asi. Orang yang merasa aman daripada siksa Allah, merasa aman daripada kemurkaan Allah. Saya yakin Allah tak murka saya yakin Allah tak akan siksa saya. Buktinya hingga hari ini saya oke-oke saja. Apa yang aku minta semua dapat. Tak pernah berlaku kesusahan pada aku. Jadi bagi saya, tak ada yang tak betul yang aku lakukan dalam pandangan Allah. Oke. Saya tidak yakin akan disiksa oleh Allah. Orang yang ada perasaan itu madkhalun syaitan niyun. Itu termasuk madakhilus syaitan. Jamaah boleh lihat kitab tentang wiqayatul insan minal jin wasyaitan. Pelindungan diri daripada gangguan jin dan syaitan. Di situ juga tentang madakhilus syaitan. Pintu-pintu masuk syaitan ke dalam jiwa kita untuk mengganggu kita. Ada 17 kalau tidak salah. Ada 17 pintu syaitan. Jika orang mau ingin selamat daripada pintu syaitan, gangguan syaitan, ke-17 pintu yang dia gunakan untuk masuk ke dalam jiwa kita, kita mesti tutup rapat-rapat. Kalau kita tutup ini, yang lain buka, 16 pintu kita tutup, satu terbuka, dia masih sakit. Terbuka, tutup pula, kalau tidak dikunci, masih dia. Satu di antaranya, nih, merasa aman dari azab Allah. Khatirun yukul sampai Allah. Sehingga apa? Kalau orang merasa aman, akhirnya dia timbul ghaflah, lalai. Tahawun bil ma'asi, meremehkan maksiat. Alah, rasa langsung tak ada rasa takut buat maksiat. Kenapa? Karena merasa ia tidak akan disiksa. Meremehkan maksiat. Pada masa bainamal qutumi rahmatillahi madkhul akhir. Sebaliknya, berputus asa daripada mencari rahmat Allah. Berputus asa daripada memohon ampun karena merasa dosanya sangat besar. Sehingga kalau dia bertaubat pun Allah tak akan ampunkan. Itu pun pintu syaitan tidak. Dosa banyak. Tentu menginginkan pengampunan Allah. Tapi setiap kali nak bertaubat dalam hatinya, tak perlu taubat, sia-sia taubat kamu. Dosa kamu dah terlalu banyak dan besar-besar. Umur kamu tak cukup untuk bertaubat, sia-sia je. Alang-alang mandi biar basah kuyup. Allah tak akan ampunkan. Bila ada rasa itu sehingga malas, sudah. Itu pintu syaitan yang lain. Tadi buat maksiat, tenang-tenang saja. Pintu setan.
Sekarang telanjur buat maksiat, ingin bertaubat, tapi dia pikir Allah tak akan ampunkan karena merasa dosanya sangat besar dan banyak. Itu pun pintu syaitan. Wa kilahuma yunaqidul iman sahih alladhi yasma'u bainal khauf min adzabillah war raja' fi rahmatih. Dan sifat seperti ini bercanggah dengan keimanan yang benar. Mukmin yang sejati tidak boleh punya sifat seperti itu. Al-amnu min makrillah, tak boleh. Al-qunut min rahmatillah, tak boleh. Dua sifat ini menyalahi iman yang betul. Karena iman yang betul mesti menghimpunkan bainal khauf min adzabillah, menghimpunkan rasa takut kepada azab Allah, warroja fi rahmatihi, dan mengharapkan rahmat. Hati orang mukmin yang sebenar sentiasa dipenuhi ada rasa takut terhadap azabnya, sehingga lari menjauhkan diri daripada maksiat dan mengharapkan akan rahmatnya, sehingga bersungguh-sungguh melakukan kebaikan sekecil apapun. Itu mukmin yang sejati. Bukan hilang rasa takut pada azab Allah, merasa aman, atau putus asa mencari rahmat Allah. Wa syaitanu yastaghillu syu'ur bil amani zaid aw ya'si yudillah. Dan setan memang kerjanya untuk menimbulkan, menambahkan rasa selamat daripada azab Allah. Bahasa mudahnya, setan akhirnya, sudahlah Bani Adam, tak payah takut siksa, garanti kamu tak akan disiksa. Kamu kan orang baik. Kamu orang baik. Kalaupun kamu melakukan maksiat, tapi sedekahmu juga banyak. Allah. Walaupun kamu banyak melakukan dosa, tapi kamu ini tak pernah menyakiti orang. Wah, akhirnya merasa. Amal kamu jauh lebih banyak daripada dosa kamu. Timbul rasa selamat. Itu kerja setan. Atau al-ya'su, ditambahkan lagi sifat putus asanya daripada mencari rahmat Allah. Lidza 'alal mu'min ayyakuna bainal khaufi war raja. Sebab itulah orang mukmin yang baik yang sebenarnya, yakni orang mukmin yang dalam menjalani kehidupan hatinya sentiasa terhimpun dua sifat, al-khauf, rasa takut, dan ar-roja, mengharap. Rohaban wa rohoban, rohoban wa rohaba. Harap-harap cemas. Mutaikidun lidunubi, sentiasa sedar mengingati akan dosa-dosanya. Sehingga terbayang siksa yang Allah sediakan untuk ditimpakan pada dirinya dengan dosanya jika ia tidak segera bertaubat. Kalau itu adalah maknanya orang pertama, ia akan segera menghentikan perbuatan dosanya. Langkah kedua, ia akan segera memohon keampunannya. Mohon keampunannya. Ini dia. Dan tentulah yang ketiga, kalau hanya takut dan roja, khauf dan roja aja tak cukuplah. Kan ada satu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-khub. Dalam diri manusia, dalam menjalani kehidupan seorang mukmin, dalam perjalanan seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama, kata Ibnu Qayyim, nama as-salikun, orang yang berjalan. Jangan boleh bacalah kita yang selalu saya sebutkan, Madarijus Salikin, baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan luar biasa. Dalam perjalanan kita menuju Allah, dalam diri kita mesti menghimpun tiga sifat sekaligus. Satu, mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Dan itu dari faham betul apa makna cinta pada Allah, adalah dikaji betul-betul lah. Sebab cinta pada Allah tidak sama dengan cinta suami pada isteri, cinta orang tua pada anak, dan sebagainya. Itu dikaji betul. Rasa mahabbah. Itu kajiannya ya dalam lah.
Ya, satu antaranya itu kitab-kitab yang berkaitan dengan hati yang banyak dikarang oleh Ibnu Qayyim. Banyak sekali itu. Di sana ada Al-Zawaid, di sana ada Ad-Da' wa Dawa, di sana ada Madarijus Salikin. Banyak. Yang kedua ada rasa khauf, takut kepada azabnya. Yang ketiga ada ada roja, mengharapkan pengampunan. Beliau memberikan contoh ibarat kita dalam perjalanan kita menuju Allah ni ibarat macam seekor burung. Ada kepala, ada dua kepak. Burung boleh terbang tinggi-tinggi. Bila ada kepala, ada dua sayap. Manusia boleh terbang tinggi-tinggi makomnya. Ya Allah, bila ada kepala, kepalanya namanya mahabbah, cinta. Menyembah Allah mesti cinta. Menjalankan perintah negara mesti atas dasar cinta. Dan bila cinta ini pasti seronok. Buat apa ini suruh, tinggal yang ditegah, memberikan apa ini minta, itu seronok. Karena hatinya sudah cinta. Tidak ada rasa terpaksa. Nah ini kajian yang tersendiri itu, saya yakin sudah mungkin dipelajari dalam Qalbun Salim, boleh dikaji lebih itu. Karena itulah sebenarnya yang membuat kita ubudiyah nanti kita meningkat. Kemudian ada dua kepak. Kalau ada kepala saja, tak ada kepak, tak boleh terbang. Ada kepak kanan kiri. Yang kanan namanya khauf. Ada rasa takut terhadap azab Allah. Sehingga tak berani melanggar larangannya. Dan juga mesti ada roja. Mengharapkan pengampunannya, mengharapkan surganya. Takut nerakanya, mengharapkan surganya. Bila ketiga-tiga ini dipenuhi, kepalanya mahabbah, kepaknya khauf dan roja, ya boleh terbanglah. Tapi kalau hanya ada kepak saja, khauf dan roja, kepala tak ada, tak boleh terbang. Sama mahabbah tak ada, tak boleh terbang. Ada kepala mahabbah, ada roja, ada khauf, tapi roja tak ada. Ya, terbangnya pusing-pusing. Ibarat mendayung sampan hanya sebelah kanan. Sebelah kanan didayung. Ya, pusing di situlah pima bintang. Itu sangat menarik itu. Ulasan berikan ilmu qayyim sangat-sangat menarik. Nah, bila tiga itu sudah ada, ya setan angkat tanganlah. Iblis give up lah mendekati orang seperti ini. Apa bahayanya? Sekarang kita lihat. Apa bahaya yang ditimbulkan oleh orang ada rasa al-amnu min makrillah, merasa aman daripada siksa, walaupun dia banyak lakukan maksiat tapi tak rasa takut pun. Maksiat banyak tapi keinginan dia surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga ya Allah. Bersama orang soleh ya Allah. Wah, dosanya banyak. Tak ada rasa takut sikit, tak ada rasa bersalah sikit pun. Buat dosa, buat maksiat dah macam sunnah hidup lah. Mungkin melakukan maksiat dah dianggap itu sunnah muakkadah agaknya. Apa bahayanya? Bahaya yang pertama. Al-ghaflatu wat-tahawun. Orang ini lalu pasti cuai. Dan mengambil mudah. Alah, kecil aja. Itu dosa kecil aja, bukan dosa besar. Kalau dia dosa besar, alah sekali aja, bukan banyak kali. Memang itu dosa besar. Kenapa kita takut? Buat aja lah. Kerana memberi keuntungan besar pada kita. Lagi pula bukan selalu. Itu sudah mulai ada ciri-ciri orang tak takut kepada azab Allah. Dosa kecil, banyak mana pun tak apa. Kecil ya. Dosa besar, bukan banyak sangat. Orang lain lagi banyak. Sebab kalau kita tak buat pun, orang lain buat. Setan ni pandai. Macam mana cara untuk menghadapi, untuk menghilangkan rasa tidak takut kepada murka Allah walaupun dia melakukan dosa.
Ada orang menyandarkan ucapan ini pada Ali bin Abi Thalib, sementara yang lain mengatakan pada yang lain, tapi tak apalah pada siapapun yang kata, tapi maknanya luar biasa. Begini, la tanzur ila sighoril maksiyat, walakin inzur ila azamati alladhi asait. Jangan sekali-kali kamu melihat kepada kecilnya maksiat. Jangan. Jangan sekali-kali kamu pandang kepada kecilnya dosa. Sehingga, dosa kecil aja. Tak takut. Jangan. Dosa memang kecil, tapi kamu jangan pandang kecilnya dosa. Walakin inzur ila adhamatil ladzi asait. Tapi pandanglah oleh kamu. Lihat oleh kamu kepada keagungan zat yang engkau hendak derhakai. Katalah hati kita tergerak nak melakukan maksiat. Bila kita melihat maksiat itu kecil, dosa kecil, kita tak rasa takut. Kecil aja. Tapi coba kalau kita melihat pada Allah, kebesaran Allah. Ya Allah, walaupun dosa yang aku nak buat ini kecil, kesan kecil, tapi penderakaan yang aku lakukan kepada Allah yang Maha Agung. Melihat kebesaran Allah, kita tak berani nak melakukan maksiat sekecil apapun. Tapi orang yang tidak melihat kepada kebesaran Allah, melihat pada kecilnya maksiat, alah dosa kecil aja dosa. Ini caranya. Wa'iyadzubillah. Bukan sekadar meyakini akan kebesaran dan kemuliaan Allah, tapi juga dapat merasakan kebesaran kemuliaan dalam hati. Bukan hanya meyakini. Kalau orang hanya meyakini kebesaran Allah, tapi tidak merasakan, orang hanya meyakini Allah mendengar, tapi tidak merasa didengar, ya masih mudah terjerumus dalam dosa. Seorang mukmin, Anda mukmin? Iya. Anda percaya Allah itu kuasa? Iya. Anda percaya Allah Maha melihat? Iya. Tahu dalilnya bahwa Allah Maha melihat? Tahu. Dalam Quran banyak. Aku hafal. Tapi kenapa orang yang yakin Allah Maha melihat, tahu dalilnya Allah melihat, tapi dia mencuri? Tapi dia melakukan maksiat? Apakah dia sudah tidak percaya Allah Maha melihat? Sehingga dia tergamak melakukan maksiat? Bukan. Dia masih percaya Allah Maha melihat. Walaupun dia melakukan maksiat. Lalu apa sebabnya? Sebabnya, dia hanya percaya Allah Maha melihat, tapi tidak sentiasa merasa dilihat oleh Allah. Ini bahayanya. Beza antara orang yang hanya percaya Allah Maha melihat dengan orang yang merasa dilihat oleh Allah. Orang yang merasa dilihat, yang dalam bahasa agamanya namanya muraqabah, itulah. Yang Nabi kata, wa ilam takun taraf fa anu yarak, itulah. Pasti tak akan berani macam-macam. Karena merasa dilihat, bukan hanya yakin Allah melihat. Ya, aku yakin Allah melihat, tapi aku buat juga. Allahu Akbar. Tahawun. Apalagi melihat kecilnya maksiat, tidak melihat kebesaran zat yang maksiat. Menganggap remeh. Yu'addi syu'ur bil aman ila istirkha fi ta'ati wa tasahul fil ma'asi wa iyadzubillah. Sifat ini jadi merasa aman daripada balasan Allah, meremehkan dosa, akan menyebabkan membawa seorang kepada kelonggaran, sifat mempermudah, meremehkan dalam melakukan ketaatan dan keringan buat dosa. Bila ada peluang untuk buat kebaikan, dia tak akan buat. Apa alasannya? Alah, kecil je. Itu buat baik, memanglah betul baik, tapi bukannya wajib. Disunah aja. Tak pun sunah, dia yang mustahab disukai. Tak payahlah. Kalau aku buat pun, tak akan menambahkan kredit. Tak akan menambahkan image. Kecil je. Sehingga malas nak melakukan kebaikan karena dianggapnya remeh. Dia tak takut meninggalkan melanggar dosa karena dianggapnya kecil. Ini bahayanya. Dan setan suka pada orang seperti ini.
Ingat ya, ini bukan semata-mata perlu difahami, tapi perlu dirasakan. Sudahkah aku punya sifat seperti itu? Itu. Kalau sudahkah aku faham benda ini? Jawabnya, sudah. Sudahkah kita faham bahwa Allah itu maha melihat? Sudah. Sudah tahukah dayanya? Sudah. Ya, sudah belajar, mas sudah. Tapi kena ditambah. Jangan berhenti setakat itu. Kita mesti tambah. Sudahkah aku ini sentiasa merasa dilihat oleh Allah? Sudahkah aku ini sentiasa rasa takut menderhakainya? Semangat mentaatinya. Sudah atau belum? Kalau kita, sudahkah kamu yakin bahwa takut pada azab Allah itu mustahak? Sudah. Nah ini. Jadi kena ditingkatkan lebih dalam lagi. Hati. Objek yang akan diperbetulkan, yang akan digarap oleh syariat itu hati. Saya ulangi. Objek sesuatu yang akan digarap, dibetulkan oleh syariah yang sebenarnya adalah hati. Bermula pada luaran. Sholat dibetulkan gerakan kita. Betul, iya. Nabi bagi contoh dari takbiratul ikhram hingga salam. Itu memperbetulkan amalan zahir. Iya. Wajib dituntut? Iya. Tapi jangan berdi situ. Nanti yang akhirnya yang ada dalam hati. Karena yang menentukan diterima atau tidak ibadah zahir itu tergantung apa yang dalam hati. Biasanya baca subhanallah, iya, dibetulkan. Ada caranya, syariatnya disebutkan bila, berapa kali. Tapi hati juga dibetulkan. Yang keduanya, orang yang merasa aman daripada siksa Allah. Akhirnya apa? Keburukannya. Al-istidraju bin ni'ami. Istidraj bin ni'ami itu merasa senang dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan, walhal melimpahnya nikmat anugerah padanya itu hakikatnya siksa baginya. Istidraj. Allah bagi apa yang dia minta. Dikabulkan segala permohonan. Disampaikan segala hajat. Ditunaikan segala kehendak. Dimudahkan segala urusan. Bangga, seronok luar biasa. Saya yakin Allah sayang sama saya. Buktinya, apa yang saya minta Allah bagi. Mustahil Allah tak suka diri ini. Sedangkan semua yang aku maukan dia berikan. Wah, seronok. Dia lupa. Makrullahi qad yakun istidrajan bisihhati wal mali war rakha. Tipu daya Allah. Siksa Allah kepada hambanya. Kadang-kadang berupa istidraj. Yakni pelbagai nikmat anugerah yang hakikatnya siksa. Kesehatan berpanjangan tak pernah sakit. Kekayaan yang melimpah-limpah tanpa tak akan miskin. Kebahagiaan yang tak akan bertukar menjadi kesedihan. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kita tahu, jamaah sekalian, apabila kamu melihat orang yang diberi anugerah nikmat Allah yang banyak, sedangkan ia bergelimang dengan dosa, fa'lam annahu istidraj. Katakanlah itu adalah istidraj. Orang banyak dosa, tapi nikmat Allah berikan padanya, permintaan dikabulkan, itu istidraj. Itu bukan nikmat, itu bukan barokah. Itu bukan barokah. Sebaliknya, orang yang sangat patuh kepada Allah, segala suruhannya sentiasalah diusahakan untuk dapat melakukannya sebaik yang boleh. Segala tegahannya ditinggalkan sedaya upaya yang boleh dengan penuh rasa takut. Tapi tah macam mana Allah bagi kepada hamba-Nya yang baik ini sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Dia bagi sakit, wah dia ingin sehat. Dia inginkan sesuatu, tapi malah kehilangan sesuatu. Ketahuilah, apa yang Allah timpakan kepada orang yang disayangi, walaupun tidak sesuai dengan kemauan dirinya, itu adalah nikmat. Nikmat. Sementara apa yang Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan keinginannya, sedangkan hamba itu penuh dengan maksiat, itu namanya istidraj. Dahulu pernah saya sampaikan. Pelajaran daripada banyak ulama salaf. Ada yang berkata, jika Allah kabulkan doaku, aku akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan bersyukur dan memuji Allah jika Allah kabulkan doaku. Tetapi jika Allah tidak kabulkan doaku, aku akan memuji Allah berganda-ganda. Kalau aku memuji Allah sekali, 5 kali karena doaku dikabulkan. Jika Allah tak kabulkan doaku, aku akan puji Allah 50 kali, 100 kali. Lalu ada orang tanya, macam mana Tuan Syekh ni? Jika Allah kabulkan doa Tuan Syekh puji Allah, kami faham dah. Tapi kenapa Tuan Syekh memuji Allah lebih banyak apabila doa Tuan Syekh tidak dikabulkan? Iya. Karena jika Allah kabulkan permohonan aku, itu sesuai dengan kemauanku, sesuai dengan pilihanku, maka aku puji Allah. Tetapi jika Allah tidak kabulkan doaku, itu sesuai dengan pilihan Allah, itu sesuai dengan kemauan Allah, dan aku yakin pilihan dan kemauan Allah jauh lebih baik bagi aku daripada kemauan dan pilihanku. Tengok, kalau orang sudah kenal Allah, seperti itulah sikapnya pada Allah. Bukankah iblis menghadapi orang seperti ini pasti bingung? Manalah aku nak kacau hamba Allah sendiri. Allah kabulkan doanya, dia puji Allah. Allah tak kabulkan doanya, Allah timbal padanya sesuatu yang tak sesuai dengan dia pula puji lebih banyak. Pening iblis. Ini caranya. Ini bila kita sudah resmi seperti itu. Tapi bila tidak, merasa dimuliakan oleh Allah, merasa dijauhkan oleh daripada azab Allah, karena apa yang diminta semua dapat. Itu istidraj. Jangan fikir hanya karena Allah telah memberikan segala apa yang diminta bermakna Allah suka. Allah. Jangan fikir hanya karena Allah tidak kabulkan doanya maknanya Allah benci. Oh, sederhana sekali kita memahami kerja Allah. Tidak. Ya, itu bilang. Ini sebab ayat di jamaah sekalian sebenarnya lebih banyak memberikan pengajaran yang sifatnya untuk hati kita. Bukan hanya untuk difahami, tapi untuk kita rasakan dalam hati. So, bagaimana untuk kita menghadapi pintu syaitan ini? Madkhalus syaitan ini. Rasa aman daripada azab Allah. Ya, tadi saya katakan, al-jam'u bainal khawfi war-roja'i. Dalam hidup kita mesti menyatukan, mengumpulkan dalam hati kita setiap saat, setiap langkahnya, rasa takut akan azabnya, sehingga tidak berani melanggar larangannya, dan berharap kepada rahmatnya, sehingga semangat melakukan perintahnya, walaupun amalan yang kecil. Al-jam'u bainal khawfi war-raja. Anta khafa iqaballah
wa antarju rahmatahu. Fata'budullah, lalu engkau sembah Allah baina khaufi roja. La amanan mutlaqan, wala kunutan mutlaqan. Tidak ada takut tanpa had, tidak ada takut sehingga tidak ada ruang untuk roja, dan tak ada roja semuanya sehingga tak ada ruang langsung untuk khauf. Itu tak betul. Takut sehingga tak ada ruang dalam hati untuk ada sifat roja, atau roja yang berlebihan sehingga tak ada ruang untuk takut. Salah juga. Kedua ini mesti himpunkan. Yang kedua yakni al-ihsan adzan billah. Sentiasa berbaik sangka kepada Allah. Maksudnya apa? Antadunna billahil khair. Sentiasa husnudzan kepada Allah fi qabuli ta'atihi. Bahwa jika kita bersungguh-sungguh mentaatinya, bersungguh-sungguh memohon keampunannya, Allah akan kabulkan. Allah akan terima amalan kita, Allah akan kabulkan permohonan kita. Itu maksud husnudzan. Karena kita sedang berbaik sangka, kita akan rajin melakukan ketaatan sekecil apapun. Karena kita berbaik sangka, Allah akan menerimanya. Karena kita berbaik sangka pada Allah, kita tidak putus asa untuk terus memohon ampun, seberat apapun. Karena kita berbaik sangka bahwa suatu saat Allah akan mengampunkannya. Mengampunkannya. Jadi, secara ringkasnya, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada siksa Allah. Wah, siksa Allah boleh menimpa bila-bila tanpa mereka sedari, mendadak, mengejut, tiba-tiba. Huwa min kaidi syaitan alladhi yaqul insan an haqiqatil iman. Ia adalah tipu daya syaitan yang boleh menyebabkan manusia leka, lupa, lalai daripada hakikat iman yang sebenarnya. Wal abdul mu'min, sedangkan seorang hamba yang benar-benar beriman, la ya'manu wa la yaqnut. La ya'manu wa la yaqnut. Tak ada rasa aman secara mutlak terhadap azab Allah, dan tidak berputus asa secara mutlak terhadap rahmatnya. Bal yakunu bainal khaufi minallahi war raja' fi rahmati. Sebenarnya ia sentiasa berada di antara rasa takut terhadap azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Kenapa? Sekali seseorang itu dijangkiti penyakit rasa aman daripada siksa Allah, sedangkan ia melakukan maksiat, sehingga melakukan maksiat tidak rasa bersalah, biasa-biasa saja, langsung tak akan meyakini akan akibat buruk yang menimpa. Allah beri peringatan pada orang seperti ini di dalam surah Al-A'raf. Coba aja merujuk surah Al-A'raf ayat 99. Dalam surah Al-A'raf ayat 99, di hujung penutup ayat itu Allah berfirman, "Fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun." Allahu Akbar. Fala ya'manu, maka tiadalah orang yang merasa aman, merasa selamat daripada siksa Allah, walhal ia berterusan dalam kemaksiatan, illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi, benar-benar merugi. Tak ada rasa takut daripada siksa Allah, sedangkan ia berhak disiksa, sehingga terus-menerus melakukan maksiat. Itulah orang yang benar-benar merugi. Benar-benar merugi. Sebab itulah
kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ingat ya, walaupun ayat ini ditujukan kepada orang musyrik yang sekalian, tapi makna yang terkandung ingatan itu juga berlaku pada kita orang mukmin. Saya ulangi, benar bahwa ayat ini kaitannya dengan orang musyrik, diancamkan sebagai ancaman bagi orang musyrik. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah memberi peringatan kepada mereka orang-orang musyrik. Coba lihat pertama dalam surah Al-A'raf ayat 97 hingga 99. Bunyi ayatnya ini menjadi penjelas bagi ayat ini. Ayat ini menyatakan, adakah mereka beraman? Adakah mereka merasa aman? Selamat. Dalam dua ayat ini, pertama surah Al-A'raf ayat 97, 98, ini penegasan. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Maka adakah penduduk suatu negeri yang berterusan di dalam kemaksiatan merasa aman, merasa selamat? Dia fikir Allah tak kisah mereka melakukan maksiat. Sehingga mereka merasa selamat, tak mungkin akan ditimpa siksa. Ayatiyahum ba'suna. Datang menimpa mereka siksa kami. Dan siksa kami ini bila datang pada mereka, bayatan pada waktu malam. Wahum naimun. Sedangkan mereka tidur. Seakan-akan, wahai kamu orang-orang musyrik yang banyak maksiat, kenapalah kamu langsung tak ada rasa takut kepada azabku yang aku ancam pada kamu? Kenapalah kamu terus merasa selesa dalam hidup sedang kamu penuh maksiat? Mungkinkah kamu selamat daripada siksa aku? Yang bila aku timpakan pada kamu, datang yang tu malam, kamu sedang tidur. Tengok, menarik di situ, sedangkan mereka tidur. Kenapa? Karena kalau mereka sedang jaga, mungkin sempat menyelamatkan dirinya. Banjir besar, tsunami. Dan dia sudah diberi amaran, diberitahu. Sempatlah 1-2 jam sebelumnya, dia sudah sempat melarikan diri daripada rumahnya. Ya, selamatlah. Membawalah harta-harta yang berharga, selamat. Tapi kalau bencana ini datang, mereka sedang tidur, Anda boleh bayangkan berapa dahsyat kebinasaan yang berlaku. Jadi kalimat wahum naimun itu tidak menunjukkan betapa dahsyatnya kebinasaan yang dialami oleh mereka apabila balasan Allah menimpa mereka, khasnya pada mereka yang selama ini tak kisah langsung. Itu malam hari. Bagaimana kalau siksa itu datangnya siang hari? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Maka adakah penduduk negeri yang bergelimang dalam dosa itu merasa aman daripada datangnya siksa kami waktu duha? Mereka penuh maksiat, macam mana mereka langsung tak rasa takut pada siksa kami? Siksa kami boleh kami timpakan mereka waktu duha, siang. Wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain-main. Yal'abun, bermain-main, yang itu ada konotasi gembira. Mereka bergembira, bersukaria, sedang bermain-main. Main apa? Boleh-boleh bermain tenggelam dalam keasikan harta benda, boleh kali. Atau hiburan, barangkali siang hari, tiba-tiba bencana berlaku. Tak sempat, tak buat persiapan menghadapinya. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Tadi saya sampaikan.
maka adakah mereka merasa aman daripada siksa Allah? Dan tidak siapa yang merasa aman dari siksa Allah selamat kecuali kaum yang merugi. Lalu apakah siksa-siksa Allah itu? Allah nyatakan di dalam ayat yang lain, yang pernah menimpa orang dahulu, bahasa kita bumi dibalikkan, tiga bumi membuka mulutnya, mereka telan di bumi. Ada. Atau tidak adalah siksa dari langit luar angkasa menimpa mereka. Ya, bahasa kita orang awam boleh jadi petir, boleh jadi puting beliung. Tapi ada cerita Muslim hari ini, boleh jadi meteor yang bersaiz sangat besar menghantam mereka, hancur berkecai. Atau boleh jadi bumi yang selama ini begitu bersahabat untuk didiami, tiba-tiba berguncang dengan dahsyatnya. Berguncang bukan kanan kiri, tapi naik turun, naik turun. Gempa bumi ada dua ya, ada kadang goyang tuh kanan kiri di depan belakang, ada yang naik turun itu. Yang naik turun tuh dahsyat kerusakan yang timbulkan. Yang pasti orang yang merasa aman dari siksa Allah tidak akan selamat dunia dan akhirat. Dunia rugi, lebih-lebih lagi merugi. Rasanya saya perlu juga menyampaikan apa yang difahami oleh ulama-ulama kita, termasuk ulama kini. Tadi Ibnu Katsir kata, sekarang apa kata ulama kini yang sudah almarhum, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan terima amalnya. Syekh Abdul Aziz bin Bas, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada siksa Allah. Ai kaunul insani yatma'innu qalbuhu wa la yakhafu uqubatallah. Kata beliau. Yang dimaksudkan yakni seorang manusia yang hatinya merasa tenang, merasa damai, tak merasa susah, gelisah, khawatir sedikit pun. Dan karena tidak ada rasa takut terhadap azab Allah. Kenapa? Ya, karena hidupnya senang, tak pernah susah, sehat, tak pernah sakit, kaya, tak pernah miskin, untung, tak pernah rugi, berjaya, tak pernah gagal. Keadaan nikmat yang Allah berikan pada membuat dia hayal, sehingga sikit pun tak ada rasa takut kepada azab. Sebab dia fikir, bila Allah sudah bagi macam-macam kepada dia sesuai dengan permintaannya, Allah suka dia. Bagaimana mungkin Allah suka dia kemudian menyiksanya? Allahu Akbar. Bal huwa muhalladun il ma'asi wassayyi'at. Akhirnya dia terus-menerus berkekalan dalam dosa dan maksiat. Aminu uqbatillah, merasa aman dari siksa Allah. La yubali wa la yakhafu uqubatallah. Tak kisah, tak peduli langsung, tak ada takut langsung kepada siksa Allah. Imma li jalihi, perkara ini berlaku kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, boleh jadi karena kejahilan dirinya, karena jahil dalam memahami agama Allah. Wa imali hururihi, dan boleh jadi karena terperdaya dirinya, diterpedaya dengan keadaan dirinya. Mentang-mentang dia sakit, sehat tak pernah sakit, maknanya Allah ridho dia. Mentang-mentang karena dia kaya tak pernah miskin, Allah suka dia. Mentang-mentang sentiasa berjaya tak pernah gagal, Allah restu dia. Itu terpedaya. Sedangkan apa yang Allah berikan pada hambanya tidak serta-merta menunjukkan kemurkaan atau kebenciannya. Itu ada dalam boleh lihat dalam Al-Qur'annya. Wa annal ma'asi la tadurruhu. Sehingga karena merasa disayangi oleh Allah, terbukti kehidupannya yang senang lenang. Maksiat sebanyak yang dilakukan tidak akan memadarkan dirinya sikit pun. Allah sudah sayang aku.
Bagaimana Allah akan murka pada aku? Allah sudah sayang. Dan inilah jemaah sekalian, penyakit yang pernah menjakiti Yahudi. Yang telah menjakiti Yahudi. Coba jamaah lihat dalam Al-Quran. Jangan sampai orang Islam punya penyakit yang pernah dialami oleh Yahudi ini. Lihat surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 18. Ini salah satu sebab punca kenapa Yahudi khasnya, Zionis lebih khusus lagi, tergamak melakukan apa saja jenayah yang dosanya tak terbayangkan, dan mereka tidak merasa bersalah. Macam mana orang sanggup melakukan jenayah, maksiat, dosa yang sangat berat, besar, dan tidak merasa bersalah? Satu di antara sebabnya, lihat surah Al-Maidah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Allahu akbar walillahil hamd. Berkatalah Yahudi dan Nasrani, kami semua ini adalah anak-anak kepada Allah dan kekasih-kekasihnya. Tengok. Orang yang merasa dirinya anak kepada Allah, kekasih Allah, bagaimana mungkin Allah murka? Aku ni kekasih Allah. Sehingga apa yang aku lakukan Allah tak akan murka. Bagaimana mungkin kekasih memarahi kekasihnya? Itu dakwaan mereka. Ketika mereka mendakwa mereka itu adalah anak Allah dan kasih Allah sangat sayang pada mereka, Allah suruh nabinya tegur mereka. Kul Muhammad, cakap pada mereka. Tanya pada mereka, falima yu'adzibukum. Kalau betul lah kamu ni kekasih Allah, kenapa Allah siksa kamu dengan sebab dosa kamu? Tak mungkin kan, katamu tak mungkin kan kekasih menzalimi, menyusahkan kekasihnya. Tapi realitinya, kamu disiksa oleh Allah, Tuhan yang kamu dahulu. Waliyadzubillah, ada yang jadi monyet, jadi kera, jadi khinzir, samar petir, dan macam-macam lagi. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan Yahudi, kamu ini bukan kekasih Allah, bukan anak Allah. Kamu ini manusia biasa macam yang lain. Mana manusia yang Allah cipta yang lain. Jadi terpulang pada Allah. Bila kamu berdosa, orang lain berdosa, yaghfiru liman yasha, Allah boleh mengampunkan kepada siapa yang kehendaki, tentu jika ia mohon ampun, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah boleh menyiksa siapa yang kehendaki. Jadi Allah ampun atau tidak bukan karena orang itu anak Allah atau bukan, bergantung orang itu mohon ampun atau tidak, karena tidak ada siapa yang menjadi anak Allah. Kamu bukan anak Allah, kamu bukan kekasihnya. Subhanallah. Ini penyakit Yahudi. Ini penyakit Yahudi. Jadi karena mereka ini merasa kekasih Allah, sehingga tidak ada rasa takut melakukan dosa. Bahkan itu lebih parah lagi. Lihat surah Al-Baqarah ayat 80. Ini lebih teruk lagi. Karena mereka sudah meyakini mereka kekasih Allah, jadi nak buat apa pun Allah tak kisah, tak akan takut kepada siksa Allah. Bahkan jika sekiranya Allah siksa mereka karena mereka sudah sangat terlanjur melakukan maksiat, apa kata mereka? Tak apalah kalau kami terlanjur melakukan banyak dosa sekalipun karena sangat melampau, Allah mungkin akan marah kepada kami. Allah akan siksa kami. Ya, betul. Tapi jika Allah siksa kami pun tak lama. Karena kami ini kekasihnya. Lihat surah Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah.
Allahu Akbar walillahilhamd, subhanallah. Wa qalu, dan mereka Yahudi berkata, lebih tepatnya berkeyakinan, lan tamassanan nar, tidak sekali-kali menimpa akan kami api. Maksudnya, kami yakin, kata Yahudi, kami tidak akan masuk neraka. Sama sekali. Kalaupun kami dimasukkan dalam neraka karena dosa kami yang sudah sangat melampau, dan Allah masukkan ke neraka, ya masuk neraka pun illa ayyamam ma'dudah. Ya paling-paling beberapa hari aja lah. Ya mungkin 3 hari. Mungkin paling lama 1 minggu, lepas itu keluar. Tak macam kamu, wahai orang mukmin. Kamu buat dosa, kekal dalam neraka. Kami lain. Kami walaupun dosa banyak, Allah tak siksa. Dan kalau Allah siksa pun karena dosa kami terlalu banyak, ya masuk neraka sekejap. Tengok. Inilah bahaya yang menjangkiti bila sifat al-amnu min makrillah menjangkiti manusia. Jadi merasa sangat disayangi, merasa Allah tak kisah, merasa Allahu Akbar. Ini penyakit. Jangan sekali-kali penyakit yang mengalami yang menimpa Yahudi ini menimpa kita. Maknanya tu bila sepatutnya, ini yang patut ada dalam diri kita. Walaupun kita rajin melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan, kita takut melanggar larangan Allah. Kita sentiasa terus berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, menjauhkan daripada menderhakainya. Apa yang patut ada dalam hati kita? Rujuk surah Al-Mu'minun ayat 60. Al-Mu'minun ayat 60. Inilah ciri mukmin yang sebenar. Inilah ciri mukmin yang dijanjikan oleh Allah surga. Untuk memahami surah Al-Mu'minun ayat 40, ayat 60, jangan boleh lihat ayat sebelumnya. Ini cerita yang sifat-sifat mereka yang akan menjadi penghuni surga. Ini mukmin. Satu di antara sifat ciri penghuni calon penghuni surga, yakni walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang yang yu'tun, mereka memberikan ma atau apa yang mereka telah berikan. Itu terjemahan harfiahnya. Makna yang lebih luas, dan orang-orang yang mereka melakukan kebaikan, maksudnya apa yang mereka telah lakukan. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka ada rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kepada Tuhan mereka akan kembali. Apa maksudnya? Ketika ayat ini diturunkan dan Nabi sampai pada sahabat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasul, "Ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yashrikun?" Ya Rasulullah, orang-orang yang Allah katakan mereka telah melakukan dan hati mereka takut, itu orang-orang yang minum arak ke? Atau orang yang terlanjur mencuri ke? Bahasa mudanya, orang-orang mukmin yang dah terlanjur melakukan maksiat ke? Sehingga selepas terlanjur melakukan maksiat, hatinya takut kepada Allah. Itukah yang dimasukkan orang-orang di alladzina? Apa ya Nabi? La ya binta Siddiq. Oh, bukan begitu, wahai anak Siddiq. Nabi panggil istrinya Aisyah bintu Siddiq. Karena panggil ya Aisyah, karena ya Humairah, ini ayah bintu Siddiq. Oh tidak, wahai anak perempuan Siddiq. Karena bapaknya kan Abu Siddiq.
Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yasudakun. Tak. Ini bukan orang kalau yang melakukan maksiat. Tapi ini adalah orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat, banyak bersedekah. Tapi selepas mereka melakukan semua, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut jika sekiranya Allah tak terima amal mereka. Masya Allah. Dah bersungguh-sungguh menjalani ketaatan. Lepas itu, bukan overconfident, Allah pasti terima. Takut Allah tak akan terima. Sehingga mereka bersungguh-sungguh. Lepas melakukan solat, lepas puasa, lepas melakukan, dia mohon ampun sebanyak, ya Allah, lepas solat, astagfirullah, ya Allah. Solat yang hamba lakukan inilah yang hamba lakukan sebaik-baiknya. Tapi mungkin ya Allah di sana masih ada kekurangan, kecuaian. Ampunkanlah ya Allah kecuaian yang hamba lakukan semasa solat tadi. Walaupun hamba telah berusaha bersungguh-sungguh. Tengok, istighfar. Lepas sholat, istighfar menangis-nangis. Lepas habis Ramadan, istighfar menangis-nangis. Balik haji, menifar. Karena dia tahu amalan ibadah yang dilakukan, walaupun dia sudah lakukan yang sangat sempurna, yang terbaik, tapi belum tentu ia terbaik menurut Allah. Belum tentu amal soleh yang kita lakukan, yang kita kata paling baik, paling sempurna, belum tentu ia juga sempurna menurut Allah. Kita sentiasa, jangan-jangan ini belum sepenuhnya sempurna menurut Allah. Ada kecuaian. Karena kecuaian, mohon ampun. Bukan membangga. Kalau ada rasa itu, jangan mesti riak tidak ada, sum'ah tidak ada, ujub pun tidak ada. Orang ujub itu kan merasa bangga amalnya itu terbaik. Sehingga tanpa sedari, tanpa diucap, dia kata, ya Allah, beruntung kau punya aku, umat macam aku, hamba macam aku, ya Allah, amalku ini baik semua, ya Allah. Tak ada alasan untuk kamu menolaknya. Allahu Akbar. Sepatutnya tanamkan surah Al-Mu'minun 60 ini. Pertama, akan timbul rasa takut. Bukankah ini nanti akan melemahkan semangat kita untuk beramal? Tidak, justru akan meningkatkannya. Setiap kali nak sholat akan dilakukan terbaik. Seakan-akan itu sholat perpisahan. Sholat Isya malam itu sholat dianggap yakin sholat terakhir karena esok tak ada sholat. Akhirnya sholat Isya sangat-sangat cantik. Walaupun sudah sangat cantik menurut dia, tapi boleh jadi belum secantik mana menurut Allah. Lalu mohon ampun, menangis-nangis pada Allah, minta ampun jika ada kecuaian dalam sholatnya. Di samping merayu pada Allah, Allah terima. Itulah mukmin yang sebenar. Sehingga kalau satu ayat ini saja, Al-Mu'min 60, dihayati, diamalkan dalam hidup. Jauh sekali kita ujub. Kalau ujub tak ada sum'ah riak, senang nak hilangkan. Sedang kita tahu kan, riak sum'ah ujub itu boleh menghapuskan pahala. Dan itu kerja hati. Sebab itu bila hati tak ditata betul-betul, ya amalan zahir nanti jadi kosong. Ini pesanan Al-Quran kepada kita semua. Mudah-mudahanlah untuk sementara itu saya sampaikan. Kita akan sambung nanti. Bila izin oleh Allah. Mudah memberi manfaat bisa saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar daripada Allah jua, silap kelemahan sendiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal asr. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.